Assalamualaikum Pak. Pak Haji, bisa diperkenalkan diri Pak? Bapak nama siapa? Bapak bertugas di mana, di bagian apa Pak? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Perkenalkan, saya untuk memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Inas Nasrullah. Saya bertugas sebagai penyelenggara zakat wakaf di kantor Kementerian Agama Kota Cilegon. Pak, bisa dijelaskan Pak terkait wakaf ya Pak, khususnya tanah wakaf. Bisa dijelaskan sedikit Pak, tanah wakaf itu apa? Ya. Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa wakaf itu adalah harta benda yang dipisahkan oleh seseorang ataupun badan yang dipergunakan untuk kepentingan ibadah, sosial ataupun juga umum ya, kepentingan kemaslahatan atau kesejahteraan umum. Itu yang dimaksud dengan wakaf. Ya. Nah, tanahnya sendiri Pak, kan ada tanah wakaf. Tadi Bapak bicarakan masalah terkait wakafnya. Ya. Nah, sekarang tanah wakaf. Baik, saya sedikit jelaskan dulu bahwa alhamdulillah seiring perkembangan zaman bahwa wakaf itu sekarang tidak berupa tanah. Ya, kalau dulu wakaf itu memang umumnya tanah, tapi sekarang ini wakaf itu tidak hanya berupa tanah. Jadi ada istilah dalam harta benda wakaf itu ada harta benda wakaf tidak bergerak dan ada harta benda wakaf bergerak. Ya, kita berbicara mengenai harta benda wakaf tidak bergerak yang dalam hal ini adalah terutama tanah. Ya, yaitu adalah tanah yang diwakafkan oleh pemiliknya atau dalam hal ini adalah wakif untuk kepentingan ibadah ataupun juga sosial ataupun juga kepentingan kemaslahatan umum atau kesejahteraan umum. Itu yang dimaksud dengan tanah wakaf itu. Nah, kembali lagi kita bicara tanah wakaf Pak. Tanah wakaf itu kan diberikan oleh seseorang untuk diwakafkan, contohnya untuk kepentingan bersama seperti masjid atau musola. Ya. Bentuk dari fisik tanahnya tersebut bisa diperjualbelikan nggak sih Pak, Bapak sebagai Kemenak? Iya. Ya, alhamdulillah dengan terbitnya Undang-Undang Wakaf ya nomor 41 tahun 2004, di situ sangat tegas dan jelas bahwa harta benda wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, bahkan tidak boleh diwaris. Ya, misalkan oleh ahli warisnya gitu ya, itu nggak bisa kalau sudah diwakafkan itu tidak boleh. Oh, tidak boleh diahli wariskan, tidak boleh. Diwariskan pun tidak boleh oleh ahli warisnya misalkan gitu ya, mau ditarik lagi itu kalau sudah diwakafkan itu tidak boleh. Apalagi dijual, diperjualbelikan, ya, itu tidak boleh. Nah Pak, sekarang lagi rame ini Pak, di Kelurahan Kedaleman, di lingkungan Kadipaten lah, ada salah satu tanah wakaf yang di tanah wakaf itu berdiri Masjid Al-Ikhlas. Nah, di sampingnya itu, depannya di pinggir jalan, sisi jalan itu dibangun, udah ada bentuk bangunan ya Pak, salah satu toko keramik. Nah, sekarang jadi polemik Pak untuk masyarakat, khususnya Kelurahan Kedaleman. Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Iya, terima kasih. Memang di Kota Cilegon salah satu yang sedang bersengketa terkait dengan tanah wakaf itu yang terletak di Kelurahan Kedaleman. Ya, beberapa kali juga saya sudah diundang, dimintai keterangan terkait dengan sengketa tanah wakaf ini, mulai dari tingkat Polres ya, kemudian di DPRD, bahkan sampai ke Polda ya, saya dimintai keterangan ya terkait dengan sengketa tanah wakaf tersebut. Ya, memang itu kasus yang sudah lama sekali terjadi. Ya, sampai saat ini masih diupayakan penyelesaian ya, karena berdasarkan undang-undang penyelesaiannya itu kan bisa berdasarkan musyawarah, kemudian juga bahkan bisa sampai dengan pengadilan. Nah, setahu sepengetahuan informasi yang saya dapatkan, sengketa tanah wakaf tersebut sebenarnya sudah sampai ke MA ya, dan itu sudah ada putusan. Ya, hanya saja memang eksekusinya belum dilakukan oleh MA tersebut, sehingga ini yang kemudian masih terus menjadi polemik. Adapun dari pihak kami dari Kementerian Agama, memang secara administrasi
itu tidak terdaftar di Kementerian Agama Kota Cilegon, gitu ya. Tidak terdaftar artinya belum terdaftar. Ya, karena itu memang kasus yang sudah sangat lama sekali, sengketanya pun tahun berapa itu ya, 70-an apa itu, tahun 80-an, dan itu sudah melakukan upaya-upaya dan memang dimenangkan oleh pihak putusan akhirnya ya, dimenangkan oleh pihak tergugat gitu. Nah, sekarang tanggapan Bapak sebagai Kemenak Kota Cilegon, berdirinya bangunan toko keramik di tanah wakaf itu seperti apa, Pak? Ya, tentu sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada ya. Dan kemarin juga kita sudah bahas di DPRD itu, seyogianya memang selagi masih ada sengketa di masyarakat, ya seyogianya tidak diperbolehkan berdiri bangunan. Bahkan informasi dari pihak terkait juga bahwa belum memiliki izin gitu ya. Memiliki izin. Itulah kadang-kadang memang arogansi uang ya. Di situ kadang-kadang orang merasa punya ya, padahal ya sudah kita bahas di DPRD itu belum memiliki izin untuk mendirikan bangunan dan sebagainya. Karena memang diketahui tanah tersebut masih ada sengketa dan belum selesai 100% persoalannya dengan masyarakat gitu. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya di DPRD Kota Cilegon, Bapak sebagai Kemenak Kota Cilegon turut dihadirkan, Kak? Iya, kami alhamdulillah tanggal 11 kalau tidak salah, hari Rabu Januari kemarin ini, ya saya ikut memberikan keterangan. Tanggapannya apa, Pak, terhadap kedua belah pihak itu, Pak? Dari ya, hasil? sayangnya memang pihak terkait saat itu tidak hadir gitu. Informasinya nanti akan dihadirkan lagi, dan pihak yang masyarakat dalam hal ini itu sebenarnya juga sangat luas ya, artinya mereka mengharapkan sih ada mediasi gitu ya, artinya bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat lah gitu. Hanya sayangnya saat itu pihak yang tergugat tidak hadir di DPRD itu. Pak, sedikit nanya di luar terkait ini, Pak. Ada berapa tanah wakaf di Kota Cilegon sih, Pak, yang bermasalah? Boleh tahu nggak, Pak? Gitu, Pak? Mudah-mudahan sih tidak ada lagi ya. Mudah-mudahan setelah yang ini sudah selesai. Maka itulah alhamdulillah tentunya dengan adanya undang-undang ini, salah satunya selain daripada tujuan pengembangan juga pelindungan. Ya, dengan tegas dalam undang-undang itu bahwa tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan, dan sebenarnya secara syariat memang seperti itu. Nah, karena memang mungkin pendidikan agama daripada masyarakat sekarang semakin memudar, sehingga ini nafsu duniawinya lebih kental, sehingga melirik tanah wakaf yang sudah semakin harganya tinggi, banyak orang yang mohon maaf tergiur gitu ya, baik itu pihak luar ataupun nazir ataupun bahkan mungkin pihak ahli waris gitu ya. Nah, oleh karena itu kami berharap masyarakat betul-betul mari kita taati baik aturan agama maupun juga aturan perundang-undangan, karena tentu saja perwakafan ini ya sesuai dengan dalam undang-undang itu juga harus dilaksanakan sesuai dengan syariah gitu ya, dengan syariah, artinya syariat Islam, karena wakaf itu sendiri memang berasal dari aturan agama. Terakhir, Pak, pesan untuk permasalahan kasus ini, Pak, terhadap kedua belah pihak. Ya, saya berharap kedua belah pihak betul-betul mensikapi ini supaya tidak berlarut-larut, dengan lapang dada, terbuka. Mari kita bermusyawarah untuk mufakat, ya, sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut, dan yakin tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, insya Allah.